Lawang Taji adalah tempat yang dianggap keramat di kaki Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Mitosnya, puncak Gunung Karang adalah tempat berkumpulnya para wali, sedangkan Lawang Taji merupakan portal gaib tempat berkumpulnya para jin dari seluruh dunia. Karena hal itulah Lawang Taji dijadikan tempat pesugihan untuk meminta kekayaan bagi orang-orang yang sudah gelap mata. Seperti cerita kali ini, seorang bos pabrik kerupuk melakukan ritual pesugihan di Lawang Taji untuk memajukan usahanya, dan salah satu pedagangnya akan ia jadikan tumbal. Namun, alih-alih menumbalkan pedagangnya, tumbal pesugihan tersebut malah berbalik ke dirinya sendiri. Lantas, kenapa tumbalnya bisa berbalik ke pelaku ritual itu sendiri? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Keduanya mengenakan perhiasan seperti mahkota di kepala yang mencolok si laki-lakinya. Mahkota emas di kepala bertahtakan intan permata. Bertelanjang dada, mengenakan perhiasan seperti siger dan sejenisnya di tangan kiri dan kanan. Lalu ada kalung emas pula seperti pelindung di dada bidangnya. Tersenyum berwibawa ke arah Danang, diikuti pula oleh senyuman penuh kasih sayang dari sosok perempuan di sampingnya. Mang Basir lantas duduk bersila menghadap ke sumur Citaman. Dia pun membaca seperti mantra dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang agak kurang dipahami oleh Danang karena bahasanya seperti bahasa Sunda Buhun. Basir mengambil kembang 7 rupa 1 genggam. Lantas dia taburkan ke permukaan air sumur Citaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini masih tentang seputar dunia pesugihan. Menceritakan baik itu pelaku pesugihan, para penyembah setan, ataupun orang-orang tak berdosa yang terjerat oleh rantai tumbal para pelaku pesugihan itu sendiri, yang akan bagikan khusus untuk kalian semua, yang tentunya cerita-cerita kisah nyata pesugihan ini bisa dipertanggungjawabkan keaslian kisah yang selalu menemani malam-malam kalian. Kali ini masih kisah tentang perjalanan hidup dari salah satu orang yang bisa dibilang cukup dekat dengan Akang. Narasumber yang sebut saja bernama Kang Danang. Beliau warga desa Karangpucung di daerah Jawa Barat. Saat ini Kang Danang berprofesi sebagai seorang petani. Kesehariannya merawat tanaman di ladang yang beliau kelola, yang berbentuk ladang kebun pepaya California, yang sudah beliau geluti sekitar 3 tahun lamanya. Namun selain sebagai petani pepaya, Kang Danang adalah seorang marebot
mengurus sebuah musola di daerah desa Karangpucung. Sudah dia tekuni bertahun-tahun pasca beliau lepas dari dunia hitam yang sempat menjerat dirinya, dan dulu di awal pertama hampir merenggut nyawa satu-satunya yang beliau punya. Berdasarkan penuturan dari Kang Danang, di awal tahun 2000 yang lalu, Kang Danang baru saja menikah dengan kekasihnya, masih orang Karangpucung pula. Pasca menikah, istri dari Kang Danang tentunya ikut tinggal bersama Danang di rumah orang tuanya. Danang anak yatim, di mana beliau di usia 12 tahun sudah ditinggal meninggal oleh bapaknya. Dia hidup berdua dengan sang ibu yang merupakan seorang dukun beranak dan bisa disebut pula orang pintar di Karangpucung, yang membuat Kang Danang sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat mistis. Pasca menikah, Danang waktu itu belum punya pekerjaan yang jelas. Sehari-hari dia hanya membantu sang ibu menggarap sawah dan ladang yang tidak seberapa. Sampai akhirnya pasca 2 bulan menikah dengan sang istri, kakak ipar dari Danang yang bernama Kang Tatang mengajak Danang untuk ikut kerja di sebuah pabrik kerupuk di daerah Pandeglang, Banten. Tatang sendiri memang sudah lama kerja di Pandeglang, menjadi seorang pedagang kerupuk di sebuah pabrik milik Bos Ian, majikannya. Si pemilik pabrik bukan asli orang Banten. Bahkan hampir semua karyawan, baik bagian produksi ataupun penjualan, itu rata-rata perantauan semua. Waktu itu menurut cerita dari Kang Danang, di pabrik kerupuk daerah Pandeglang, tempat si Kang Tatang berjualan, memang lagi butuh karyawan, khususnya untuk kerja di bagian produksi pembuatan kerupuk. Malam itu ketika Kang Tatang datang ke rumah mengajak Danang bekerja di sana, Danang awalnya merasa berat karena baru 2 bulan menikah, masih pengantin baru, masa sudah harus merantau keluar kota meninggalkan istrinya. Namun sang istri justru malah sebaliknya. Dia mendorong Danang untuk bekerja saja bersama kakaknya, karena tahu betul kalau Danang terus-terusan tinggal di kampung Karangpucung, suramlah sudah masa depan nanti yang akan mereka lalui. Lawang hasil dari garap sawah sama garap ladang, ya paling banter hanya cukup buat makan. Bukan berarti istri Kang Danang tak bersyukur. Namun selaku manusia biasa, istri Kang Danang pun menginginkan masa depan yang terjamin. Udah Kang, Akang ikut saja sama Kang Tatang. Toh Kang Tatang ini kan bukan orang lain. Itu kakaknya Neng, kakak Kang Danang juga. Iya Nang, sebaiknya kamu ikut aja kerja di Pandeglang. Gajinya juga lumayan. Ya kalau misalnya kamu ngerasa kurang dari uang gaji, nanti kan kamu bisa ikut lemburan. Bos Ian, majikan Akang, itu orangnya royal sama karyawan. Begitu memperhitungkan keringat, jerih payah para karyawannya. Tak semena-mena Nang, ucap Tatang meyakinkan adik iparnya.
didorong oleh kakak ipar dan istrinya sendiri. Terlebih tak lama terdengar pula suara ibunya Kang Danang nimbrung dan mendorong Danang untuk ikut kerja ke Pandeglang. Danang pun akhirnya dengan berat hati menyetujui usulan dari Kang Tatang. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Kang Tatang dan Danang pun langsung berangkat ke daerah Pandeglang. Perjalanan memakan waktu 1 hari 1 malam, karena waktu itu mereka naik beberapa angkutan umum. Setibanya di Pandeglang, di lokasi tempat Tatang mencari nafkah, Tatang langsung membawa Danang ke kontrakan. Barulah keesokan paginya, Danang dikenalkan oleh Kang Tatang kepada Bos Ian yang memang sering datang di pagi hari untuk mengontrol para karyawan. Ketika memperkenalkan Danang kepada Bos Ian, ada hal aneh yang Danang rasakan ketika bertemu Bos Ian di pabrik kerupuk. Ketika bersalaman, Danang merasakan kalau calon majikannya ini bukan orang sembarangan. Ada sesuatu getaran batin yang seolah membisikkan batin Danang agar berhati-hati dengan sosok manusia yang ada di hadapannya. Bahkan Bos Ian sendiri, selepas bersalaman dan duduk berhadapan dengan Danang dan Tatang, dia cukup lama terdiam menatap ke arah Danang, seperti merasakan sesuatu pula. Namun itu hanya sekilas, itu pun hanya disarari oleh Danang seorang. "Jadi Tang, ini adik ipar kamu yang tempo lalu pernah kamu ceritakan?" "Iya bos, ini adik ipar saya. Sengaja tak bawalah dari Karangpucung kerja di sini bos. Tenaganya kuat, dijamin rajin lah bos. Orangnya juga nggak neko-neko bos." "Ya sudah, memang kebetulan sekarang produksi udah mulai keteter. Langsung saja, hari ini juga kamu bawa si Danang ke tempat penggorengan," ucap Bos Ian. Tentunya Danang begitu senang. Ternyata nggak perlu aneh-aneh, sekali ketemu langsung diterima, bahkan sudah bisa langsung kerja. Nah, selepas disuruh dibawa ke tempat penggorengan, Tatang dan Danang pun pamitan. Ketika berjalan menuju ke lokasi penggorengan kerupuk, Danang pun bertanya, "Kang, itu Bos Ian tinggalnya di mana?" "Ya jauh lah, gak di sini dia. Cuma pagi-pagi kesini ngambil duit setoran sambil ngecek karyawan. Terus kalau tempat yang semalam Danang nginap, itu teh rumah kontrakan?" "Iya, itu rumah kontrakan. Karena setiap karyawan di sini dikasih mes buat tinggal. Itu loh Nang, enaknya kerja sama Bos Ian. Kalau sama bos lain, mana ada yang mau ngasih kontrakan tempat tinggal buat para karyawan. Makanya Akang bersikeras ngajak kamu kerja ke Pandeglang." Danang pun mengangguk paham. Tahu betul kayak gitu gak bakal perlu mikir 2 kali. Sekali ditawarin ya pasti langsung berangkat ke Pandeglang. Maka hari itu pula Danang pun mulai bekerja. Kebetulan memang kebanyakan karyawan di sana semua kan orang Sunda. Walau berasal dari daerah berbeda, namun karena satu bahasa, mereka semua gampang melebur menyatu walau baru pertama bertemu. Selepas kejadian itu, Danang bekerja seperti biasa.
rasa waspada kepada sosok Bos Ian semakin lama mulai semakin hilang. Danang pun semakin lama semakin kerasan kerja di sana. Nah, satu ketika, kurang lebih 3 bulan pasca bekerja di Pandeglang, Danang biasanya pagi-pagi jam 5 subuh sudah langsung berangkat ke pabrik memanaskan minyak, dibantu beberapa karyawan lain pula. Danang pun memulai aktivitas di bagian produksi kerupuk Purnama milik Bos Ian. Selesai kerja itu sekitar jam 3 sore. Kalau lewat jam 3 itu masuknya ke lembur dan nanti dibayar terpisah dari uang gaji. Waktu itu Danang pulang dari pabrik jam 5 sore. Danang ingat betul hari Minggu sore itu, ketika sampai di kontrakan tempat tinggal dia dengan Kang Tatang. Kang Tatang tak ada di tempat. Bahkan ketika bertanya ke tetangga kontrakan yang sama-sama karyawan pula, mereka semua pun tak tahu kemana Tatang pergi. Hanya saja Mang Komar, salah satu karyawan kepercayaannya Bos Ian, bisa dibilang kepala para karyawan di sana, ketika tak sengaja lewat ke depan kontrakannya Danang. "Ada apa, Nang?" "Ini Kang, nyari si Kang Tatang. Akang tahu nggak Kang Tatang kemana?" "Oh, gak usah kaget. Kalau hari Minggu, si Tatang pasti nggak ada di kontrakan. Kamu aja yang baru tahu," ucap Kang Komar. "Loh, emangnya kenapa, Kang? Kemana emang si Kang Tatang?" "Biasa, laki-laki. Ya kamu bayangin aja, kita semua ini kan berbulan-bulan gak pulang, gak ketemu bini. Tahu lah, gak perlu akang jelaskan," ucap si Kang Komar sambil tersenyum penuh arti. Danang pun paham apa yang dimaksud oleh Kang Komar. Cuman gak nyangka aja Kang Tatang yang terlihat begitu lugu kok bisa sampai main serong seperti itu. Tapi ya bagi Danang itu urusan kakak iparnya. Dia nggak mau ikut campur masalah pribadinya. Danang mandi, membersihkan diri, lantas menyeduh segelas kopi, lalu dia duduk di teras kontrakan menunggu malam tiba. Sambil merokok, Danang menyandar di dinding kontrakan yang sudah 3 bulan dia tempati. Tak terasa pula, Danang selama tinggal di Pandeglang bukan seperti di tempat perantauan. Danang merasa seperti berada di kampung halamannya sendiri. Kala itu, di tengah Danang yang sedang melamun teringat akan sang istri, tiba-tiba terdengar suara teguran dari depan kontrakan. Jang, ngalamun bae atuh jam sakieu," ucap orang itu. Danang yang tersadar terkejut dia. Di depannya sudah berdiri Mang Kodar. Di mana si Mang Kodar ini adalah warga asli di sekitar sana sekaligus pemilik kontrakan yang disewa oleh Bos Ian. "Mang, mau kemana, Mang?" "Ya biasa tuh, ini bentar lagi maghrib, Mamang mau ke musola. Yuk, daripada ngelamun, ikut ke musola sama Mamang," ucap si Mang Kodar. Danang pun tersenyum. Kopi yang belum habis dia ambil kembali, dia simpan ke dalam, lantas ambil sarung dan peci, ikut Mang Kodar menuju ke musola. Hubungan Danang dengan Mang Kodar bisa dibilang cukup akrab. Karena memang Danang ini orangnya gampang bergaul. Nah, pulang dari musola selepas menunaikan sholat Isya, di perjalanan si Mang Kodar ini
ngajak Danang ngopi di rumahnya. Danang pun setuju. Toh di kontrakan pun ngapain? Jam segitu pasti si Kang Tatang belum pulang. Maka selepas pulang dulu ke kontrakan, Danang pun langsung menuju ke rumah Mang Kodar. Ketika tiba di rumah Mang Kodar, ternyata di situ sudah ada pula Mang Basir. Nah, Mang Basir ini adalah pemilik lahan yang disewakan kepada Bos Ian, di mana di lahan yang disewakan kepada Bos Ian itulah didirikan pabrik kerupuk Purnama. Melihat dua orang yang bisa dibilang agak berpengaruh di sekitar sana, Danang pun begitu sopan. Bahkan berjalan lewat setelah menyapa bersalaman dengan Mang Basir, Danang ini sampai membungkukkan badan. Terlebih lagi kan mereka lebih tua dari Danang. Danang tahu betul seperti apa adab anak muda ketika berhadapan dengan orang tua. Suasana pun menjadi kembali akrab. Mereka bertiga dengan perbedaan usia yang begitu menonjol, asik ngopi dan cerita. Sampai akhirnya makin lama pembahasan mulai masuk ke hal-hal yang bersifat mistis. Tapi bagi Danang, hal-hal mistis yang diceritakan, yang dibahas oleh Mang Kodar dan Mang Basir, bagi dirinya bukanlah suatu hal yang aneh. Karena ibunya yang seorang dukun beranak sekaligus seorang praktisi yang sering dimintai tolong oleh warga, tentunya sudah lama memperkenalkan Danang ke dunia spiritual, ke dunia perdukunan. Makanya Danang langsung bisa nyambung. Bahkan Danang makin betah berbicara dengan mereka berdua. Kodar dan Basir ternyata merasakan hal yang sama pula. Karena bagi mereka jarang anak muda seperti Danang yang memahami urusan seperti itu. Nah, dari kejadian malam itu, Danang pun hubungannya makin akrab dengan mereka berdua. Sampai satu ketika, saat itu Danang baru mau berangkat ke pabrik. Mang Kodar datang menemui Danang dan dia berkata, "Nang, nanti malam jangan lupa selepas Isya ke rumah Mamang." Ada apa, Mang? Lah, pokoknya ada sesuatu yang mau Mamang diskusikan. Pokoknya jangan lupa lah, nanti malam kamu datang ke rumah Mamang, ucap si Mang Kodar. Lah di situ Danang pun agak bingung, ini ada apa nih? Jarang-jarang si Mang Kodar seperti itu. Seolah ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan langsung dengan Danang. Singkatnya, malam harinya pun Danang datang. Namun alangkah kagetnya dia ketika datang ke rumah Mang Kodar. Di situ bukan hanya ada Mang Kodar, tetapi ada dua orang pula, lelaki seumuran mereka yang tak lain adalah Mang Basir dan Bos Ian, majikan si Danang. Dalam hati Danang bertanya-tanya, loh, ini ada apa? Kalau Mang Basir sih udah biasa, kita hampir tiap malam nongkrong. Tapi kok ada Bos Ian? Pikir Danang. Melihat Danang yang terdiam di depan rumah di bawah sebuah pohon jambu, Mang Kodar pun memanggil Danang. "Weh, Nang, sini." "Iya, Mang." Danang pun lantas menuju ke arah Mang Kodar. Dia bersalaman terlebih ke Bos Ian, majikannya. "Sehat kamu, Nang?" "Alhamdulillah, Bos." "Dari mana, Bos?" Sengaja ke sini. Nanti kita cerita," ucap Bos Ian dengan nada agak misterius. Tentunya membuat Danang makin penasaran, tapi dia bersabar, ikut duduk lalu menyeduh kopi.
Sudah setengah jam mereka berempat berbicara, namun Danang belum bisa menangkap maksud tujuan Mang Kodar menyuruh dia datang dan berkumpul dengan Bos Ian. Sampai akhirnya si Mang Basirlah yang memulai pembicaraan. Jadi begini, Nang, kami bertiga ini setiap Jumat Kliwon kami selalu pergi ziarah. Ziarah kemana, Mang? Ke Gunung Karang. Nah, karena kamu sudah kami anggap bukan orang lain, kami juga sudah merasa kamu ini punya bakat. Maksud kami, Nang, kami mau ajak kamu ziarah ke Gunung Karang, biar pengalaman kamu makin banyak. Biar tahulah Gunung Karang itu seperti apa, ucap Mang Basir. Mendengar kalau Mang Basir mau ngajak dia ke Gunung Karang, tentunya Danang dalam hati begitu senang. Karena dia hanya mendengar cerita tentang Gunung Karang dulu semasa kecil dari almarhum bapaknya, itu pun tidak terlalu begitu jelas. Dan kesempatan yang ditawarkan oleh Mang Basir ini tentunya tak akan Danang sia-siakan. Karena dienggak-enggak. Entah kenapa ketika si Mang Basir menyebutkan nama Gunung Karang, ada rasa akrab di dalam batinnya Danang. Entah ada apa di Gunung Karang nanti yang membuat batin Danang begitu tertarik. Danang pun bertanya, kapan berangkat ke Gunung Karang? Lantas, mau kapan, Mang, berangkat ke Gunung Karang? Kami sore minggu depan, Nang. Kebetulan malam Jumat minggu depan nanti itu pas malam Jumat Kliwon. Pokoknya nanti hari Kamis sore selepas kamu beres dari pabrik, langsung aja ke rumah Mamang, ucap si Mang Basir. Iya, Nang, kamu tenang saja. Gak bakal bapak potong gaji, kan bapak yang ngajak kamu, ucap Bos Ian. Jumatnya kamu libur aja. Danang pun setuju. Lantas karena waktu yang sudah semakin larut, Danang pun pamitan pulang. Selepas kepulangan Danang, mereka bertiga kembali melanjutkan pembicaraan lebih serius. Entah apa yang dibicarakan Bos Ian dengan Mang Basir serta Mang Kodar. Setibanya Danang di kontrakan, ternyata Kang Tatang sudah pulang. Dari mana, Nang? Itu, Mang, habis dari rumahnya Mang Kodar. Kebetulan ada Mang Basir dan Bos Ian. Loh, habis ngapain kamu ke sana? Itu, Mang, katanya Danang mau diajak ziarah ke Gunung Karang. Akang pernah nggak ke Gunung Karang? Tanya Danang. Tatang pun menggelengkan kepala. Walau sudah beberapa tahun tinggal di Pandeglang, tapi Tatang ini nggak pernah sama sekali menginjakan kaki ke Gunung Karang. Dia cuma dengar cerita dari orang-orang aja. Karena Tatang tak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Terus kamu mau ikut, Nang? Ya gimana lagi, Kang? Soalnya Bos Ian yang nyuruh, suruh nemenin katanya. Ya sudah, tapi yang jelas kamu harus hati-hati, Nang. Gunung Karang itu bukan tempat sembarangan. Begitu sakral, ucap Kang Tatang. Danang pun mengangguk paham, lantas dia pamitan langsung tidur di dalam kamarnya. Waktu berlalu, hari Kamis sore, selepas bubar dari pabrik kerupuk, Danang lantas langsung menuju ke rumah Mang Basir. Namun ketika tiba di rumah Mang Basir nanya, Nang, bawa baju ganti? Loh, memang mesti bawa baju ganti, Mang?
Lupa mamang teh gak ngasih tahu kamu. Sana ke kontrakan dulu, bawa baju ganti 1 setel. Kenapa mang? Sudah nurut aja, bawa baju ganti sana. Danang pun bergegas balik lagi ke kontrakan, bawa baju ganti dan kembali ke rumah Mang Basir. Baru tiba di sana 15 menit kemudian, datanglah mobil Bos Ian. Mereka bertiga pun langsung naik mobil dan berangkat menuju ke Gunung Karang. Gunung Karang, gunung tertinggi yang berada di daerah Kabupaten Pandeglang. Gunung yang begitu dianggap suci, sakral bagi sebagian besar orang, khususnya masyarakat Banten sana. Di Gunung Karang ini adalah tempat yang berkaitan erat dengan berdirinya Kesultanan Banten, di mana dulu di Gunung Karanglah Syekh Maulana Hasanuddin, putra dari Eyang Sunan Gunung Jati, melakukan pertarungan dengan Prabu Pucuk Umun. Di puncak Gunung Karang ada satu destinasi utama yang menjadi tujuan para peziarah ataupun para pendaki di Gunung Karang, yang disebut dengan Sumur Tujuh, yang katanya Sumur Tujuh ini mempunyai karomah tertentu bagi siapapun yang tabarukan ke sana, selain tentunya berziarah ke makam para wali di Gunung Karang. Menurut kepercayaan sebagian besar masyarakat Banten, bahkan mungkin hampir semua ya, Gunung Karang adalah seperti 2 sisi mata uang. Ada bagian putih, ada pula bagian hitam. Bagian putihnya, Gunung Karang, puncaknya adalah tempat berkumpulnya para wali sedunia. Itu berdasarkan kepercayaan yang sudah lama dipercaya. Dan bagian hitamnya, Gunung Karang pun tempat berkumpul pula setan-setan dari seluruh dunia. Raja-raja jin sedunia konon katanya berkumpul pula di Gunung Karang. Makanya nggak sembarangan kalau mau naik ke Gunung Karang. Ada lelaku dan hal-hal tertentu yang harus dipenuhi oleh para pendaki dan peziarah ke sana. Itu semua dijelaskan oleh Mang Basir dalam perjalanan menuju ke Gunung Karang. Mendengar cerita dari Mang Basir, Danang semakin yakin kalau memang ada sesuatu yang seperti menanti kedatangan Danang ke sana. Jadi kita ini mau ke puncak Gunung Karang, Mang? Bukan, Nang. Kita tidak ke puncak Gunung Karang. Tetapi kita akan menuju ke lokasi yang disebut Lawang Taji. Lawang Taji? Lawang Taji itu apa, Mang? Lawang Taji itu adalah tempat yang paling dianggap keramat yang berada di kaki Gunung Karang. Lawang Taji adalah lokasi tempat berkumpulnya raja-raja jin sedunia, khususnya raja-raja jin Pulau Jawa. Mendengar itu, Danang sedikit ketakutan dalam hati. Dia kira mau ke Sumur Tujuh ziarah ke makom para wali. Lah ini ternyata malah menuju ke Lawang Taji, tempat yang dianggap paling angker di kaki Gunung Karang. Lawang Taji yang konon katanya menurut mitos yang beredar
adalah gerbang tempat berkumpulnya raja-raja jin sedunia. Raja-raja jin kafir. Yang di Lawang Taji ini ada portal dimensi juga yang menuju ke dua tempat di daerah Banten sana. Yang pertama, portal menuju ke daerah Serang, Banten, yang disebut daerah Gantarawang. Taulah Gantarawang seperti apa. Dan yang satu lagi katanya menuju ke daerah Lebak. Dan di Lawang Taji inilah yang disebut sisi hitam, sisi gelap dari Gunung Karang. Jadi kalau sisi putihnya itu puncak Gunung Karang dan tempat para wali, sisi gelapnya adalah Lawang Taji. Gak aneh, karena di setiap tempat pasti ada dua sisi mata uang. Ada sisi putih, sisi terang, tentunya ada sisi gelap pula. Di semua tempat sama. Lokasi Lawang Taji sendiri berada di daerah Kampung Cangkuang, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang. Tentunya Baraya KMS yang tinggal di Pandeglang semua pasti tahu apa itu Lawang Taji. Lawang berarti gerbang, pintu, taji, jin. Jadi gerbang dimensi alam jin. Jam 5 sore mereka semua baru memasuki desa Cangkuang. Sedangkan Mang Basir berkata, untuk menuju ke lokasi Lawang Taji, mereka nanti akan berjalan kaki. Sedangkan mobil akan dititipkan di salah satu saudaranya Mang Basir. Hampir jam setengah 6 sore, barulah mobil tiba di halaman rumah saudara si Mang Basir. Turun dari mobil, semua barang bawaan dibawa ke rumah saudara Mang Basir. Di situ pun Mang Basir mengajak mereka semua beristirahat terlebih dulu sambil menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan ritual di Lawang Taji. Nah, di sini Danang mulai bisa menyimpulkan, bukan ziarah tujuan ketiga orang di hadapannya. Namun ternyata mereka bertiga mau melakukan ritual di Lawang Taji yang tak jauh-jauh dari ritual pemujaan, tanda kutip pesugihan. Tapi Danang tak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi kan yang ngajak minta ditemani itu majikannya Bos Ian. Dan di rumah saudara Mang Basir inilah Mang Basir mengeluarkan beberapa kantung kresek yang ketika dibuka isinya berupa umbo rampe dan sesaji untuk ritual. Lalu ketika saudara Mang Basir si pemilik rumah menyuguhkan kopi kepada Danang dan yang lainnya, Bos Ian pun bertanya, Mang, air 7 rasa apa sudah disiapkan? Sudah bos, semua sudah siap. Nanti tinggal langsung aja bawa ke Lawang Taji, ucap si pemilik rumah. Danang terkejut. Bos, air 7 rasa itu apa bos? Ya air 7 rasa, air kopi, air teh, dan sejenisnya Nang. Oh gitu bos. Tapi bos, ini gak bahaya bos kalau saya ikut ke sana? Ya enggak lah. Justru Nang, maksud Bapak ajak kamu ke sana biar kamu tahu. Karena terus terang saja Nang, di pabrik selama ini tak ada satu orang pun yang bisa Bapak percaya. Karena setiap 1 bulan sekali Bapak harus melakukan ritual tertentu di pabrik. Dan kamulah yang Bapak anggap bisa melaksanakan tugas itu. Kamu punya bagian
kamu ini punya bakat, Nang. Ucap Bos Ian. Oh, ternyata waktu awal bertemu dulu ada perasaan waspada dalam batinnya Danang. Ya ternyata masalah itu. Sepertinya Bos Ian udah mengincar Danang dari lama, mau menjadikan Danang kaki tangannya dalam dunia ritual. Danang pun akhirnya hanya bisa pasrah. Tepat jam 7 malam, semua persiapan sudah selesai. Mang Basir mengajak Danang dan yang lain langsung berjalan kaki menuju Lawang Taji. Waktu itu di tahun 2000, jalan menuju ke Lawang Taji belum seperti saat ini, belum tertata rapi. Bahkan menurut Kang Danang, mereka tak mengambil jalan utama seperti yang digunakan waktu saat ini, tetapi mereka mengambil jalan memotong masuk ke area hutan. Danang ditugaskan membawa sesaji oleh Bos Ian, di mana waktu itu mereka berjalan beriringan. Danang tepat berjalan di belakang Bos Ian, di mana Mang Basir memimpin di depan dan Mang Kodar berjalan di belakang Danang. Ketika memasuki jalanan setapak di tengah hutan, yang tentunya Danang tak tahu itu hutan apa, yang jelas katanya itu adalah kaki Gunung Karang. Malam itu, Danang yang menenteng kresek berisi sesaji di tangan kanan dan kiri. Danang merasakan hutan itu bukan hutan biasa. Danang yang punya kepekaan akan hal-hal yang bersifat gaib sudah bisa merasakan kesakralan Lawang Taji. Betullah, setelah cukup jauh berjalan menembus hutan yang begitu lebat, sepi, gelap, tiba-tiba Danang mendengar seolah-olah di depan mereka, di depan sana, itu bukan hutan, tetapi seperti sebuah pemukiman. Danang awalnya ingin bertanya ke Bos Ian ataupun ke Mang Kodar, karena mendengar suara riuh manusia. Tapi Danang ingat, ini suara bukan suara nyata, tetapi suara getaran goib dari dimensi yang berbeda. Kalau bicara, Danang takut dianggap orang gila. Belum hilang suara riuh manusia, Danang tiba-tiba mendengar suara ringkikan kuda dan suara kereta kencana yang melaju dari depan menuju ke arah Danang. Tubuh Danang yang mulai kelelahan, mulai basah dengan keringat, Danang malah semakin merasa kepayahan akibat benturan energi tubuh Danang dengan energi makhluk-makhluk astral di sekitaran hutan kaki Gunung Karang. Terlebih ketika suara kereta kencana dan ringkikan kuda yang berlari mendekat ke arah rombongan Danang terdengar semakin jelas. Danang merasa tubuhnya seperti ditindih, ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Betullah, tak lama Danang melihat dengan matanya dari arah depan sebuah kereta kencana ditarik 2 ekor kuda hitam, melaju begitu kencang namun melambat ketika berpapasan dengan rombongan Danang. Di situ sambil berjalan, Danang menoleh ke arah kereta kencana. 2 ekor kuda hitam bersurai panjang, begitu gagah, besar. Namun matanya agak kemerahan. Dan pandangan Danang tertuju kepada sosok yang mengendarai kereta kencana, di mana seorang kusir dengan pakaian serba hitam mengenakan ikat kepala, dan di belakangnya
ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, yang ketika lewat di samping Danang memancarkan aroma bau wangi yang begitu kental, dan Danang terpaku melihat penampilan kedua orang itu yang berpenampilan mengenakan pakaian layaknya orang-orang zaman kerajaan. Keduanya mengenakan perhiasan seperti mahkota di kepala yang mencolok si laki-lakinya. Mahkota emas di kepala bertahtakan intan permata. Bertelanjang dada, mengenakan perhiasan seperti siger dan sejenisnya di tangan kiri dan kanan. Lalu ada kalung emas pula seperti pelindung di dada bidangnya. Tersenyum berwibawa ke arah Danang, diikuti pula oleh senyuman penuh kasih sayang dari sosok perempuan di sampingnya. Danang bukan takut, tapi justru ketika bertemu dengan 2 sosok lelaki dan perempuan ini yang seperti pasangan raja dan ratu, Danang merasakan rasa yang begitu akrab dalam batinnya, seolah ada ikatan tertentu antara Danang dengan mereka. Tanpa Danang sadari, Mang Basir, Bos Ian, dan Mang Kodar saat itu begitu khawatir karena Danang hanya berdiri terpaku melongo, tak merespon ketika dipanggil, bahkan ketika ditepuk-tepuk pundaknya. Danang seperti diam mematung. Maka Mang Basir lantas menampar pipi Danang sekuat tenaga. Dan saat itulah Danang pun tersadar. Dia terkejut sambil merintih kesakitan. Aduh, loh, kok saya ditampar sih, Mang? Loh, astagfirullahaladzim, Nang, kamu ini kenapa? Hampir kamu ketinggalan loh. Loh, emangnya kenapa, Mang? Ya Allah, Nang, dari tadi kamu itu hanya diam berdiri seperti patung. Tuh, lihat majikan kamu, sampai khawatir kayak gitu. Memang terlihat si Bos Ian khawatir banget nih sama Danang. Kamu gak apa-apa, Nang? Enggak, Bos, gak apa-apa. Ada apa sih, Nang? Kamu lihat apa? Tanya Mang Kodar. Anu, Mang, tadi teh saya lihat kereta kencana. Aduh, tak kirain teh lihat apa. Hati-hati, Nang. Itu pasti para penghuni Lawang Taji. Ingat, kamu belum masuk ke daerah sana. Kamu belum tahu seangker apa Lawang Taji. Hati-hati, Nang. Kalau melihat hal seperti itu lagi, jangan sampai kamu terpaku agar ruhmu, batinmu tak tertarik oleh mereka. Bahaya, Nang. Bisa-bisa kamu gak bisa balik lagi ke tubuh kamu. Ucap Mang Basir menasehati si Danang. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya tibalah di area yang disebut Lawang Taji, di mana mereka berempat menaiki jalanan setapak agak menanjak. Mang, masih jauh Lawang Taji? Itu di depan kita, Nang. Di depan kita itulah yang disebut daerah Lawang Taji. Ingat, jangan sompral, jangan ngomong macam-macam. Diam dan ikuti saja apa yang nanti Mang Basir perintahkan, ucap Bos Ian. Danang pun hanya mengangguk saja. Mulailah kembali mereka berjalan menuju ke lokasi Lawang Taji. Begitu tiba, aura mistis begitu kental terasa. Danang sendiri sampai bergidik ngeri ketakutan ketika memasuki area Lawang Taji. Namun dia tak berani banyak berbicara, hanya mengikuti Bos Ian di belakang. Sampai akhirnya Mang Basir pun
menghentikan langkah kakinya tepat di depan sebuah sumber air. Di situ, Mang Basir menyuruh semua orang untuk duduk diam, beristirahat sambil menyiapkan keperluan ritual. Nah, sambil duduk di samping sumber mata air, Mang Basir pun menjelaskan kepada Danang, "Nang, mata air ini adalah yang disebut sumur Citaman atau Cai Kahuripan. Disinilah titik awal ritual pertama kita malam ini." Danang mengangguk ketika memperhatikan di sekitaran mata air yang seperti sumur batu, yang di kiri kanannya Danang baru ngeh ada batu-batu besar di sekitaran sana. Dan pohon-pohon di sana pun menjulang tinggi begitu besar pula, menambah suasana angker di daerah Lawang Taji. Nah, ini sumur Citaman, titik pertama untuk ritual. Sumur Citaman ini khasiatnya sama seperti sumur 7 di puncak Gunung Karang. Kalau sudah mandi dan tabarukan ziarah di sumur Citaman, kita tak perlu lagi harus naik capek-capek ke Gunung Karang, Nang. Makanya Bapak cuma ngajak kamu ke daerah ini, ucap Mang Basir. Pahamlah Danang. Ternyata menurut penuturan Mang Basir, sumur Citaman ini khasiatnya sama seperti sumur 7 di puncak Gunung Karang. Hanya saja ini kan bagian sisi gelap dari Gunung Karang. Setelah cukup lama beristirahat, Mang Basir pun menyuruh Danang untuk mengeluarkan umbo rampe dan sesaji yang dibawa dari rumah saudaranya. Lantas Mang Basir mulai membakar arang di samping sumur Citaman. Lantas dia berkata kepada Danang, Bos Ian, dan Mang Kodar, "Nah, sekarang ritual akan kita mulai. Semuanya diam dan fokuskan diri," ucap Mang Basir. Danang dan yang lain pun mengangguk paham. Mang Basir lantas duduk bersila menghadap ke sumur Citaman. Dia pun membaca seperti mantra dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang agak kurang dipahami oleh Danang karena bahasanya seperti bahasa Sunda Buhun. Basir mengambil kembang 7 rupa, 1 genggam. Lantas dia taburkan ke permukaan air sumur Citaman. Asap kemenyan mengepul membumbung tinggi. Kontras terlihat berwarna putih pekat. Begitu tebal, mungkin saking banyaknya kemenyan yang ditaburkan. Baunya pun begitu menyengat di hidung Danang. Namun aneh, semakin lama duduk bersila di belakang Mang Basir, di samping Bos Ian dan Mang Kodar, Danang diapit oleh mereka berdua. Danang merasakan ada hal berbeda tatkala ritual berlangsung dipimpin oleh Mang Basir. Perlahan sunyinya daerah Lawang Taji mulai tersingkir dan menghilang, berganti menjadi suasana yang begitu ramai, seolah bukan di hutan. Seolah Danang ritual justru di daerah pemukiman. Mendengar banyak suara manusia yang berbicara, berlalu lalang, beraktivitas. Namun ketika Danang memicingkan mata, yang dia lihat tetaplah kegelapan hutan Lawang Taji. Aroma-aroma aneh mulai tercium di hidung Danang. Namun yang membuat Danang terkejut, hampir terjungkal ketakutan, tatkala Danang mendengar suara geraman dari seberang sumur Citaman. Yang saat itulah Danang melihat siluet seekor harimau menggeram menatap nyalang ke arah mereka berempat. Itulah
sosok harimau yang katanya merupakan salah satu penghuni goib daerah Lawang Taji. Gemetar tubuh Danang. Sampai getaran tubuh Danang terasa pula oleh Mang Kodar dan Bos Ian. Danang berusaha menenangkan diri, menarik napas begitu panjang, dan kembali berkonsentrasi. Sampai akhirnya Mang Basir pun mengakhiri ritualnya. Udah, sekarang Bos Ian sama Mang Kodar langsung saja berwudu dengan air sumur Citaman sebelum kita nanti melakukan semedi di Lawang Taji sebelah sana, ucap Mang Basir. Lah, terus saya gimana, Mang? Kamu tunggu giliran, Nang. Danang pun menurut saja. Mulailah Bos Ian mendekat ke pinggiran sumur Citaman. Dia menciduk air dengan batok kelapa yang tersedia di sana, mengambil wudhu berkumur dengan air sumur Citaman. Lalu selepas itu tiba giliran si Mang Kodar melakukan hal yang serupa. Namun ketika tiba giliran Danang agak berbeda. Nang, sekarang giliran kamu. Tapi kamu tidak seperti Bos Ian dan Mang Kodar. Loh, terus bagaimana, Mang? Tanya Danang kebingungan. Kalau kamu, karena baru pertama kali, tubuh kamu harus dimandikan dan disucikan dulu oleh air sumur Citaman, agar kamu bisa diterima dan tidak diganggu oleh para penghuni Lawang Taji. Danang pun menurut saja. Lalu saat itu pula, dengan mengenakan pakaian utuh, Danang duduk bersila di samping sumur Citaman, sedangkan Bos Ian dan Mang Kodar menyingkir agak menjauh. Mulailah Mang Basir menciduk air sumur Citaman dengan batok kelapa, lalu diguyurkan ke sekujur tubuh Danang. Kembang 7 rupa menempel di rambut dan pakaian Danang. Tubuh Danang gemetar. Bulu kuduknya meremang karena air sumur Citaman ketika diguyurkan ke tubuh Danang. Bukan hanya jasadnya yang terasa dimandikan, tetapi jiwanya pun merasakan sesuatu yang aneh pula selama prosesi dimandikan. Kepekaan Danang semakin kuat. Bahkan dalam posisi dimandikan oleh Mang Basir, Danang kembali melihat sosok harimau Lawang Taji menatap ke arah Danang dengan pandangan mata yang begitu tajam. Cukup lama Danang dimandikan oleh Mang Basir, karena sebelum air diguyurkan, Mang Basir membaca jampi-jampi. Ditiupkan baru diguyurkan ke tubuh Danang. Itu dilakukan beberapa kali, diulang-ulang oleh Mang Basir. Selepas selesai, Danang dimandikan Mang Basir. Mang Basir pun berkata, "Nang, sekarang semua pakaian kamu buka. Kamu ganti baju. Itulah kenapa Mamang nyuruh kamu bawa baju ganti." Pahamlah Danang. Bajunya lantas dia buka, termasuk pakaian dalamnya. Dia masukkan ke kantung kresek, dan Danang langsung mengganti pakaian baru di depan mereka bertiga. Selepas mengganti pakaian, Danang bertanya, "Sekarang tinggal apa lagi, Mang?" "Sekarang kamu cukup diam saja di sini. Tunggu saja di sini. Mau tidur tinggal tiduran. Ada tikar di dalam tas. Kamu tidur saja. Mamang, Bos Ian sama Mang Kodar mau semedi dan ritual di Lawang Taji." "Loh, bukannya di sini, Mang?" "Bukan. Lawang Taji yang sebenarnya ada di sebelah sana." Sambil menunjuk ke arah seberang sumur Citaman. "Gak jauh, masih di area situ juga.
Cuma bisa dibilang sumur Citaman ini berada di pinggiran Lawang Taji. Nah di sana Nang, disitulah yang disebut Lawang Taji. Di situ ada petilasan Aki Jagaraksa, ucap Mang Basir. Aduh, jadi saya sendiri Mang di sini. Jangan takut Nang. Selepas kamu dimandikan tadi, kamu ini tidak akan dianggap orang luar, tidak akan diganggu oleh mereka. Percaya sama Mamang, kalau ada apa-apa yang sekiranya membahayakan, ya kamu tinggal teriak saja. Nanti Mamang pasti langsung ke sini, ucap si Mang Basir malam itu. Danang pun mengangguk paham. Namun ketika pakaian basahnya di dalam kantung kresek hitam diambil oleh Mang Basir, hendak berjalan menuju ke Lawang Taji, Danang bertanya, Mang, itu baju bekas saya mau dibawa kemana Mang? Lupa Mamang. Nang, baju bekas kamu ini akan Mamang bawa ke Lawang Taji. Akan Mamang simpan di sana. Karena Mang Kodar, Bos Ian, dulu pun melakukan hal sama. Danang langsung menoleh ke Bos Ian. Bos Ian tersenyum, mengangguk dan berkata, "Iya Nang, Bapak juga dulu kayak gitu. Biar kita betul-betul diterima dan bisa melebur dengan para penghuni Lawang Taji." Danang pun hanya mengangguk saja. Lantas hanya bisa menatap ketiga orang tua di hadapannya yang mulai berjalan menaiki jalan setapak menuju Lawang Taji untuk semedi. Sepeninggalan mereka bertiga, Danang lantas menggelar tikar di samping sumur Citaman. Dia hanya duduk terdiam menyandar ke batu besar. Dia rogoh sakunya, dia buka sebungkus rokok. Danang ingat pesan almarhum bapaknya dulu. Kalau ada di hutan atau di tempat-tempat yang dianggap angker, mau merokok ataupun makan, sisakanlah untuk makhluk lain yang tinggal di tempat itu. Hal itu pun Danang lakukan. Dia sulut sebatang rokok lalu sambil berkata, "Kanggo sadaya karuhun anu aya di tempat ieu, mangga ngiring ngaraosan rokok anu kawula," ucap Danang. Seperti orang gila. Nah, rokok dinyalakan, langsung dia simpan tuh di atas tanah. Anehnya, rokok yang udah dinyalakan disimpan di atas tanah itu kayak diisep. Kayak diisep, kelihatan jelas. Kebakar seperti biasa. Danang pun sudah tak heran lagi dengan hal seperti itu. Mulailah dia menyandar duduk santai sambil menikmati hisapan demi hisapan asap rokok favoritnya. Namun semakin lama duduk menyandar di batu besar itu di samping sumur Citaman, makin lama rasa kantuk mulai datang menerpa Danang. Rasa kantuk yang teramat begitu berat sampai rokok dalam genggaman Danang terjatuh beberapa kali. Danang betul-betul seperti orang yang terkena sirep. Begitu berat kelopak mata saat dibuka. Akhirnya Danang sudah tak kuat lagi bertahan. Dia pun langsung tiduran di atas tikar, dan ketika kelopak mata Danang tertutup, saat itulah sepintas Danang melihat hutan Lawang Taji berubah menjadi pemukiman. Namun sayang, pandangan Danang, kesadaran Danang langsung lenyap gelap seketika. Esok paginya, sekitar jam 5 subuh, Danang pun tersadar. Namun, ketika Danang hendak membuka mata, hendak bangun dari rebahannya, saat itulah Danang mendengar suara langkah kaki dan orang berbicara. Tak lain adalah Bos Ian, Mang Basir, dan Mang Kodar. Loh, udah pada kelar. Danang melirik ke jam tangan di tangan kirinya. Tepat jam 5 pagi. Baru Danang mau bangun, terdengar pembicaraan dari Bos Ian.
yang membuat Danang kembali pura-pura tiduran. Kenapa? Karena Bos Ian menyebutkan nama Danang. Yang terdengar di telinga Danang jam 5 pagi itu dari arah belakang sumur Citaman. Bos Ian berkata, "Mang Basir, ini gak apa-apa gitu kalau si Danang langsung kita jadikan tumbal buat pesugihan." "Gak apa-apalah Jang, gak apa-apa. Si Tatang, kalau misalnya nanti tuh adik iparnya mati, kasih uang aja agak banyak, hitung-hitung kompensasi. Toh gak akan ada yang tahu kalau si Danang mati, kita jadikan tumbal untuk pesugihan di Lawang Taji." Mereka bertiga gak sadar kalau Danang mendengarkan ucapan mereka. Lah di situ, di samping sumur Citaman, di samping batu besar, Danang yang sudah terjaga pura-pura tertidur, jantungnya bergemuruh kencang. Ketakutan, syok bercampur aduk menjadi satu tatkala Danang mendengar akan dijadikan tumbal pesugihan Lawang Taji. Namun di tengah Danang yang ketakutan, tiba-tiba pluk, ada sebuah benda yang jatuh menimpa dada Danang. Danang yang terkejut lantas membuka mata. Saat itulah Danang melihat sosok lelaki tua berdiri lantas duduk di samping Danang yang rebahan. "Tong sieun Jang, tong sieun. Eta pimilikeun maneh," sambil menunjuk ke benda yang jatuh menimpa dada Danang. "Eta pimilikeun maneh, ampihan ku hidup. Tong sieun dijadikeun tumbal ku jalma-jalma sarakah nu milu jeung maneh. Nu mawa maneh ka Lawang Taji, nu mawa maneh ka Gunung Karang. Can waktuna maneh paeh. Karuhun maneh aya di Gunung Karang." Ucap lelaki tua itu yang langsung saja menghilang dari pandangan Danang. Danang melihat seperti kotak kayu, ukurannya sekira 10 sampai 15 sentian lah, tergeletak di samping tubuh Danang, yang langsung Danang ambil dan dia selipkan di bawah tikar. Makin lama suara langkah kaki semakin mendekat. Langkah kaki 3 manusia biadab yang berdiat menumbalkan Danang. Danang kembali menutup mata, bertingkah seperti yang sedang tertidur lelap. Dan ketika langkah kaki 3 orang laknat itu tiba di samping Danang, kembali terdengar suara Mang Basir. "Jang Ian, sok gunting rambut si Danang. Untuk syarat terakhir penumbalan Danang untuk pesugihan Lawang Taji," ucap Mang Basir. Agak berbisik, mungkin takut kedenger dan membangunkan Danang. Lantas Bos Ian mendekat ke arah Danang. Jantung Danang bergemuruh kencang. Ya bisa kalian bayangin dong, kalian mau ditumbalin nih, dan orang yang numbalinnya berkata langsung di depan kalian. Terlebih Danang gak bisa kabur. Lawang dia baru pertama kali ke sana. Namun hati Danang walau ketakutan, dia teringat ucapan lelaki tua misterius yang tadi menghilang. Dan mengatakan kalau karuhun Danang, leluhur Danang ada pula di Gunung Karang. Ada sedikit rasa aman. Walau sisi kemanusiaan Danang menyerukan rasa takut teramat sangat akan kematian. Terasalah oleh Danang, ujung rambutnya yang memang agak panjang itu dipotong oleh Bos Ian. Selepas memotong rambut, Bos Ian berkata ke Mang Basir, "Mang, ini sudah dipotong, Mang." "Ya sudah, satukan dengan baju bekasnya si Danang. Selipkan di lubang di bawah pohon besar di Lawang Taji sana." Bos Ian pun lantas seperti yang berlari kembali ke Lawang Taji. Danang tetap menutup mata. Dia menunggu cukup lama. Selama itu pula Danang mendengar Mang Basir dan Mang Kodar berbicara.
seperti yang begitu bahagia. Yang kurang lebih pembicaraannya ngobrolin masalah uang yang akan mereka terima dari bos Ian. Yang ternyata Mang Basir dan Mang Kodar bisa dibilang komplotan dukun yang mengantar bos Ian pesugihan di Lawang Taji. Tak lama terdengar langkah kaki bos Ian kembali mendekat. Sudah Jang, sudah Mang, bagus. Bangunin si Danang. Ingat, jangan menunjukkan sikap mencurigakan, ucap si Mang Basir. Lalu bos Ian mendekat, pelan-pelan menepuk dan mengguncang pundak Danang. Nang, bangun Nang, bangun. Lalu Danang pun mulai membuka mata layaknya orang yang bangun dari tidur lelap. Danang tak menunjukkan raut wajah yang mencurigakan. Dia bersikap seperti biasa. Udah bos, Mang. Udah, sok kamu cuci muka dulu tuh. Kita langsung ke rumah saudaranya Mang Basir. Kita balik lagi ke Pandeglang, ucap bos Ian. Danang pun mengangguk paham. Walau dalam hati dia mengutuk dan mencaci maki bos Ian majikannya, yang ternyata membawa Danang ke Lawang Taji hanya akan dijadikan tumbal pesugihannya. Singkat cerita, selepas cuci muka, lalu merokok dan memakan roti yang dibawa, mereka berempat pun kembali berjalan kaki sambil bersendak gurau, tertawa bahagia. Tertawa di atas penderitaan Danang. Mereka pun kembali ke kampung Cangkuang, ke rumah saudara Mang Basir. Sarapan pagi di sana, ngopi, lalu dengan santainya mereka pun mengajak kembali Danang pulang ke kontrakan. Singkat cerita, tiba di kontrakan, Danang langsung turun dan pamitan. Namun sebelum Danang pergi, bos Ian memanggil Danang. Nang, sebentar, jangan pergi dulu. Sambil menggupaikan tangan. Ada apa bos? Sini dulu. Danang pun mendekat ke bos Ian. Ingin rasanya Danang memukul dan menghajar majikannya itu. Ada apa bos? Ingat Nang, rahasiakan tentang perjalanan kita semalam. Dan ini sekedar rasa terima kasih Bapak buat kamu. Dan ingat, kerja yang bener Nang. Kamu nantinya akan jadi tangan kanan Bapak ngurus pabrik kerupuk, ucap bos Ian. Danang di luar tersenyum, tapi dalam hati, bisa kalian bayangkan sendiri. Lalu Danang menerima amplop dari bos Ian yang memang isinya tebal. Waduh, ini nggak salah bos. Enggak, ambil aja. Itu uang buat kamu Nang, ucap bos Ian sambil tersenyum. Maka selepas itu Danang pun turun lagi dari mobil, pamitan kembali ke kontrakan, dan bos Ian langsung meluncur menuju ke rumahnya. Singkat cerita, tiba di kontrakan, terlihat Mang Tatang sedang bersiap-siap mau jualan. Baru pulang Nang? Iya Kang. Mana sih bos? Langsung pulang Kang. Aduh, Danang mau mandi dulu Kang. Lengket, ucap Danang. Tatang pun hanya tersenyum saja. Danang masuk ke dalam kontrakan, amplop dia masukkan ke dalam tas, serta kotak kayu kecil yang dia terima di Lawang Taji. Danang belum membuka dan memeriksa apa isi kotak kayu itu. Kotak kayu dan uang dimasukkan ke tas, dia gantung di dalam kamar di sebuah paku. Danang langsung mandi. Selepas mandi, kembali ke dalam kamar. Niat Danang hari itu dia mau tidur seharian. Namun sebelum rebahan di atas kasur lantai, Danang mengambil amplop yang begitu tebal, dan begitu Danang buka, terkejut si Danang. Saat uang 1 gepok itu dihitung oleh Danang, totalnya sama dengan 5 kali gaji Danang bekerja ke bos Ian. Danang paham, ini sepertinya uang
untuk menumbalkan Danang. Namun Danang ingat kepada sosok lelaki tua yang menenangkan Danang dan mengatakan Danang tak akan mati jadi tumbal Lawang Taji. Danang pun tenang dan begitu percaya kepada lelaki tua misterius itu. Karena Danang yakin lelaki tua misterius itu pasti ada hubungan dengan leluhur Danang di masa lalu. Terlepas manusia atau bukan, tetapi bagi Danang, lelaki tua itu adalah penyelamat hidupnya. Danang langsung kembali menyimpan gepokan duit itu di dalam tas. Dia langsung tertidur pulas. Esok paginya, Danang kembali bekerja seperti biasa. Tak ada hal aneh yang terjadi kepada Danang. Bahkan ketika Danang berpapasan dengan Mang Kodar ataupun Mang Basir selepas pulang dari Lawang Taji, sikap Mang Kodar dan Mang Basir itu berubah begitu drastis. Biasanya ramah akrab ke Danang. Waktu itu mereka seperti cenderung menghindari pembicaraan dengan Danang. Bahkan ketika pertama bertemu pasca pulang dari Lawang Taji, seperti terkejut ketika bertemu dengan Danang. Terkejut seolah-olah dalam pikiran mereka berdua, kenapa nih orang masih hidup? Mungkin itu pikiran Kodar dan Basir. Namun Danang berpura-pura tak tahu apa-apa. Sampai akhirnya tepat di hari kelima pasca pulang dari Lawang Taji, Danang ingat betul. Waktu itu Danang sedang sholat Isya di dalam kamarnya. Sholat menghadap kiblat di dalam kamar itu tepat menghadap ke tas yang berisi uang dan kotak kayu dari Lawang Taji. Nah, ketika sedang sholat Isya di rokaat kedua, Danang melihat tasnya berguncang-guncang sendiri. Terguncang sendiri, bergerak sendiri. Sampai tas itu jatuh tepat di atas sajadah. Dalam sholatnya, Danang terkejut. Kok bisa? Kenapa kotak itu bergerak sendiri? Namun Danang kembali melanjutkan sholatnya. Sholat selesai, Danang mengambil tas gendongnya itu, dia buka. Lantas pandangannya tertuju ke kotak kayu pemberian si lelaki tua. Danang pegang kotak kayu itu. Namun ketika kotak kayu dalam genggaman tangan Danang, kotak kayu itu bergetar seperti listrik statis, nyetrum ke telapak tangan Danang yang langsung saja Danang jatuhkan kembali karena ketakutan. Kok nyetrum, pikir Danang. Biarin aja lah. Langsung disimpan lagi tuh, gak dibuka sama Danang. Tas itu dia gantung kembali di paku. Danang selepas sholat Isya, lantas dia pun tertidur lelap di dalam kamar. Namun dalam tidurnya Danang kembali bermimpi. Mimpi didatangi sosok lelaki tua yang menemui Danang di Lawang Taji. Sosok itu datang dalam mimpi secepat kilat, hanya menyampaikan pesan dan berkata, "Tenang Jang, jangan takut. Yang jadi tumbal, yang akan mati, bukan Ujang, bukan dirimu, tetapi si Ian majikanmu." Itulah pesan yang diucapkan lelaki itu dalam mimpi Danang. Tentunya Danang langsung terbangun dari tidurnya. Tepat bangun sekitar jam 1 malam. Selepas itu, Danang tak bisa lagi tidur karena terus kepikiran tentang Bos Ian yang akan mati menggantikan Danang. Besok paginya, Danang kerja seperti biasa. Lalu, tepat di hari ke-7, pasca pulang dari Lawang Taji, hari kedua pasca mimpi ketemu atau didatangi si aki-aki misterius,
yang nyebutin kalau Bos Ian bakal mati jadi tumbal gantiin Danang. Yang katanya Danang itu sudah habis masa perjanjiannya. Danang pun seperti biasa waktu itu dia lagi goreng kerupuk di pabrik. Ketika lagi asik ngegoreng kerupuk, fokus sama kerjaan dengan tubuh penuh keringat, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dari luar pabrik. Danang penasaran, kerupuk dia angkat, lantas keluar. Begitu keluar ternyata yang ribut-ribut itu yang tukang jemur babangi dengan beberapa karyawan. Loh, ada apa, Mang? Nang, si bos, si bos. Kenapa si bos? Si bos, Nang, mati, ucap Mang Komar. Mati? Ya, yang bener, Mang. Bener, Nang, bener. Mamang tadi habis dari rumah Bos Ian. Bos Ian sudah mati. Tadi Mamang kesana lagi pada ditangisin sama anak bininya, ucap si Mang Komar yang habis dari sana nyerahin uang setoran. Mendengar itu, Danang pun terkejut. Namun dalam hati, Danang bukan hanya terkejut, tetapi tersenyum menyeringai. Karena ternyata betulah apa yang diucapkan si lelaki tua itu, kalau Ian akan mati menggantikan Danang yang ditumbalkan untuk pesugihan Lawang Taji Gunung Karang. Nah, itulah kisah tentang Kang Danang yang dulu kerja di pabrik kerupuk di daerah Pandeglang, yang sempat hampir mati menjadi tumbal pesugihan di Lawang Taji, tempat berkumpulnya raja-raja jin, yang pada akhirnya bukan Kang Danang yang mati, malah Bos Ian, si pelaku pesugihan itu sendiri.